Semangat. Ih, kenapa nih, San? Syukuran ya, baca bukunya ya. Waalaikumsalam. Salah satu nikah tak? Apa nanya itu? Ini nanya tak? Dia nanya 22 poin. Ini ya. Tuh yang ini tuh. Ini senjata ini.
ini ya. Yes. Pokoknya waktu itu pernah saya rekaman nggak ada suaranya. Berarti Itunya nggak dihidupin. emang minyak dah. Emang minyak itu. Ini dari kamera dah. Ini hidup kok. Ini dari kamera dah. Enggak, yang ininya nih audio inputnya ini waktu itu dimatikan. Kalau dimatikan dia nggak masuk. Lihat di sini. Ta'riful akhlak. Bisa pindahin ke belakang. Diam ya makanya. Lihat di sini. Ta'riful akhlak. Pengertian dari akhlak. Apa saja itu pengertian akhlak? Akhlak. Akhlak. Kok nggak ada cinta ini pula? Biru. Merah. Kalau nggak biru merah. Merah lah. Jom. Isi dulu. Merah di sini. Siapa ketua kelasnya? Ini lihat. Piketnya siapa yang piket? Isi dulu yang ini. Yang piket. Jangan situ kan? Yang tadi San. Mana isinya San? Hah? Sini ada. Oh hilang. Siapa piket? Siapa piket hari ini? Yang namanya dari atas lah, dari A. Iya dari A. Oh muntas. Jadi Kantor ada kan? sama imam lo. Piket. Sama dengan Al-akhlak itu secara bahasa definisinya itu kita ambil dari sini. Al-akhlak jam'u dari khulqun, jamak dari bentuk jamak dari khulqun. Khulqun artinya sifat diri, sifat dari diri. Sifat dari diri ya. Khuluq itu dia kebalikan dari khalqun. Kalau pakai kha, ini kan pakai domah ya, khulqun. Kalau khalqun itu dia fisik, jasmani, ya. Kalau khulqun ini dia abstrak, maksudnya sifat, ya. Cara dia bermuamalah itu adalah akhlak. Paham? Bedanya khalqun sama khulqun? Misalkan sifat Nabi secara khalqiyah, sifat Nabi secara fisik, berarti Nabi misalkan dia dadanya tegak, rambutnya agak panjang, kemudian berjenggot, itu secara fisik. Kalau misalnya sifat Nabi secara khulqun, Nabi sering berlemah lembut, ya, jujur, amanah. Paham bedanya? Itu dia. Ya di sini wa khulqun. Nah, khulqun itu apa secara bahasa? Nah, kita lihat di sini ad-dinu wa taba'u wa sajiyah. Secara syariah hukum libah. Belum. Cepet kali lu. Gila pas. Orang gak diisi. Sudah. Cuma di bahasa aja tuh. Ya. Paseng. Khulqun secara bahasa adalah ad-din, artinya agama. Bagaimana dia beragamanya? Apa kan? Din artinya agama. Wat toba, tabiatnya, gimana tabiatnya? Tabiat itu apa sih? Perilaku, sikap. Wasajiyah baru itu perilaku. Berarti sikap kan jadi sikap. Bicara bahasa apa dia?
ad-din wa taba' wa sajiyah, apa agama dan tabiat dan atau sikap dan perilaku. Yang mana yutlaku ala sifatul insan, yang mana dia mencakup insan dapat lagi ya, emang ada fungsi ini. Udah putus paling. Ya. Mencakup sifat manusia secara batin. Lagi kan dari adil ya. Secara batin Sifat manusia secara batin. Ulangi dari adil. Din itu agama, tabiat dan sikap. Yang mencakup sifat manusia, tabiat dan sifat. Mencakup sifat manusia secara batin yang bisa Cara batin yang bisa dinilai baik atau buruk, yang bisa dinilai dengan baik atau buruk. Misalkan orang dia kalau akhlaknya misalkan sama orang tuanya kasar, berarti dia akhlaknya buruk. Kalau dia lemah lembut, yang bisa dinilai yang bisa dinilai dengan baik atau buruk. Masya Allah lagi. yang bisa dinilai dengan baik atau buruk. Kasih deki Ini mana? kasih deki itu kan ada tuh wal amanah wal haya wa nahwiha, seperti jujur ya. Misalkan dia kalau ngomong jujur ya, nggak bohong, walaupun dia mau ngelucu nggak boleh bohong dan seterusnya. Wal amanah, amanah ini terpercaya. Kalau orangnya nitip apa-apa dia bisa dipercaya, bukan malah diambil, disikat sama dia. Wal haya, haya ini malu. Kalau orang pada asalnya malu ini adalah sifat terpuji. Kenapa? Karena kalau malu dia bisa menghalanginya dari sifat maksiat. Misalkan dia mau zina, ya, malu dia, ya, jadi nggak jadi, paham itu. Misalkan dia malu dengan perbuatan jahat, misalkan dia mau mencuri, malu dia, maka ini tidak jadi dia mencurinya. Maka ini malu adalah sifat terpuji pada asalnya, akan tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan menjadi tercela. Misalkan dia disuruh maju pidato malu, nah ini malu yang tidak terpuji ya. Disuruh jadi imam malu ya. Disuruh baca Quran malu ya, apa-apa malu ya. Maka ini malu yang berlebihan tidak boleh. Itu termasuk dari akhlak. Seperti di dalam surat, di dalam hadis arba'in apa? Iza lam tastahi. Ada yang hafal? Udah ada hafal surat arba'in? Hadis arba'in. Oh, rekan 40. Pas nama Syita dah. Iza lam tastahi Pas nama Syita. fasna ma syi'ta. Masya Allah. Ya. Kalau nggak malu lakukan sesukamu. Itu dia hadis Nabi. Ya. Mau dia kan orang kalau sekarang udah nggak malu lagi. Mau dia apa maksudnya nggak malu? Ya. Sekarang orang LGBT nggak malu, ya. Transgender nggak malu. Itu dia. Lihat di sini secara apa bahasa. Sekarang kita masuk secara istilah ya, atau definisi. Saya tadi secara bahasa ya.
Ya, secara istilah ya kan. Sekarang secara istilah. Sabar. Apa tuh? Secara istilah adalah sifatun. Apa itu pecah? Secara istilah Sifat. sifatun Sifat. wa sifatun Bin nafas. nafsi. Nafsi apa Ya. Akhlak adalah sifat-sifat manusia. Nanti kalau ini kan jamak ya, sifatnya banyak. Yang rasikhah, yang tertancap. Sifat itu tancap. Sifat yang tertancap pada dirinya. Tertancap pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang akhlaknya memang buruk, berarti emang dia sifatnya tertancapnya buruk. Ya. Apa-apa dia kasar. Kalau baik dia baik. Ya. Nah, koma di situ. Zatu, lihat di sini zatu asarin fi suluki mahmudah au madmumah. Bekas, ya, suatu bekas di dalam perilaku, ya, itu dia akhlak. Suatu bekas di dalam perilaku baik atau buruk. Mazmumah ini tercela. Kalau mahmudah perilaku terpuji atau tercela. Nah, perilaku itu melahirkan adanya akhlak. Ya. Bekas, zat asad bekas. Bekas dari perilaku yang terpuji atau tercela. Kalau dia sering melakukan perilaku yang terpuji, maka itu adalah akhlaknya. Ya. Wal ghalib annahu yutlaq 'ala al-akhlaq mahmudah. Dan akhlak ini lebih dominan, kalau disebut akhlak itu lebih dominan kepada yang terpuji. Ya. Baik, kalau kita misalkan pelajaran akhlak, berarti akhlak yang dipelajari akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tercela. Maksudnya apa Ustaz? Ya, dominannya ini ada dominannya akhlak ditujukan kepada yang terpuji. Seperti misalkan fulan zu akhlak. Fulan ini si fulan punya akhlak. Maksudnya dia akhlaknya terpuji, padahal cuma dibilang akhlak saja. Kenapa? Karena akhlak lebih banyak digunakan kepada yang terpuji. Misalkan ini anak ada akhlak nih, berarti dia nggak ada akhlak terpuji, adanya akhlak tercela. Atau laisa. Laisa maksudnya atau dia nggak punya akhlak, berarti nggak ada akhlak. Dua berarti punya anak. Sampai sini. Ya, jadi akhlak itu adalah sifat yang tertancap pada diri. Ya, kalau orang biasa melakukan perilaku baik, maka akhlaknya baik.
kita masuk ke judul baru. Aditya, boleh nulis. Kenapa ngantuk? Begadang tadi malam? Ya, benar. Jam berapa tidur? Standar. Berapa standar? 12? Lebih sedikit. Iya. Nggak boleh ya. Enggak normal berarti saya. Nggak boleh. Enggak boleh. Nggak normal berarti tidurnya. Biasanya jam berapa normalnya? 9. 10. Bulan kalau saya ada. Kayak anak. Itu mati. Ya, di sini keutamaan akhlak. Utama akhlak. Apa keutamaannya kalau seorang itu punya akhlak yang terpuji? Keutamaan di agama dan agama. Keutamaan. Ahamiah keutamaan. Al-akhlaq ihda rokaiz ar-ra'isiyah ya. Akhlak adalah bekal yang utama. Bekal yang utama di dalam kehidupan manusia. Nah, berarti kalau kita poin-poinkan Di dalam apa sih? kehidupan manusia. Jangan. Tulis ya. Tulis ini. Kaki, Ustaz. Izin ya. Pikir apa sih? Izin. Ya. Alhamdulillah. Apa kata utamanya adalah apa? Itu bahaya dulu. Aduh, pecah nanti kepala kau. Mana depan? Pecah nanti kepala gara-gara itu. Itu bekas baik itu. Apa utamanya? Ya. Ya, Ihda keutamaan akhlak di dalam agama. Apa ini? Keutamaan akhlak adalah itu. Akhlak adalah bekal yang utama di kehidupan manusia. Apa itu bekal yang mana? Sebenarnya orang itu baik gitu. Lo ya, iya. Itulah. Isi. Salah. Saat potong. Lupa. Capotoro. Kan udah ada akalnya itu. Nah, yang pertama, ahamiahnya adalah akhlak adalah salah satu bekal yang utama di kehidupan manusia. Kalau orang hidup nggak punya akhlak, susah hidupnya. Ya. Ihda apa tadi? Salah satu. Saya istirahat. Bunyi deh. Nah, Iya saat istirahat saat. Dan. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nggak boleh nembak saat. Kan lebih 5 kan? Jam 9 lebih 5 kan? Iya. 10 pas. 5 ya. Hah? 5 saat. 10 pas lagi. Indeks 10,4 saat. Nanti sampai 20. Jam berapa kan? Lebih 5 dia. Oh lebih 5. Oke. Ya, di sini Fahiyya allati tadbitul fardu wa tuwajjih asulukuhu ila ma ya'ud alaihi bil khair Coba-coba kan. Menit lagi ya, Step. Wikram manu pulpen pulpen. Yang kedua, Yang kedua, yang kedua. Di kehidupan manusia tadi kan Ustaz. Belayatin. Apa
Apa saat artinya saat? Tarbitu al-fardi, maksudnya Oh yang ini. membangun kepribadian yang baik. Membangun orang soleh. Membangun namanya. Tarbitul fardi wasuluk ila khair. Membangun Kepribadian yang baik. Kepribadian dan sifat yang baik. Kepribadian dan sifat yang baik, ila khair yang baik. Jadi arti keseluruhannya apa sih? Arti keseluruhannya. Membangun kepribadian dan perilaku yang baik. Itu dia akhlak. Enggak. Dah, kita lanjutkan Berapa? setelah istirahat. Ya, silakan. Silakan, saya lapar. Di sekolah model kan, di rumah tuh bisa tinggi. Ya, sekarang lihat yang bawahnya lagi itu Manzilatul Akhlaq fil Islam. Judul bawahnya Manzilatul Akhlaq fil Islam. Keutamaan akhlak di dalam agama Islam. Kedudukan akhlak di dalam agama Islam. Apa saja kedudukan akhlak di dalam agama Islam itu? Itu ada beberapa poin. Ya, kita nggak tulis lagi karena udah jelas di sini kan. Kalau tadi nggak jelas, jadi kita tulis. Yang pertama, Bersama dia di situ irtibatul khuluq bil iman quwatan wa difan. Terkaitnya akhlak. Ini halaman berapa, Sar? Sudah 51. Paling bawah. Masih 81. Terkaitnya akhlak dengan keimanan. Kuat atau lemahnya. Kuat atau lemahnya iman. Jadi kalau misalkan orang imannya lemah, pasti akhlaknya buruk kebanyakan, ya pasti. Tapi kalau imannya kuat, pasti dia sedikit akhlak buruk, walaupun ada tapi sedikit akhlak buruknya. Banyakkan dia akhlak yang mulia. Misalkan dia kalau imannya kuat, ya percaya pada takdirnya kuat, insya Allah akhlaknya nggak sering marah-marah dan seterusnya. Al-akhlaqul hasanah minal iman. Sungguhnya akhlak yang terbaik itu adalah salah satu bagian dari
iman. Akhlak yang terpuji adalah bagian dari iman. Akhlak yang terpuji adalah bagian dari iman. Hadisnya dalilnya adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada berapa? 73 cabang. Ya. Bukan 73, 70 sekian cabang. Ya. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu adalah termasuk dari bagian iman. Ya. Dan malu ini adalah akhlak yang mulia. Paham? Berarti akhlak mulia termasuk bagian dari iman. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu yang kedua. Hah? Yang kedua tadi. Tadi yang pertama. Masih yang pertama tadi. Penjelasannya. Dan malu ini adalah bagian dari iman. Seperti orang malu kalau berbohong, maka dia jujur, ya. Malu kalau nggak sabar, berarti dia sabar, ya, bersyukur, ya, tawadu. Wasairul akhlaqul hamidah, dan segala akhlak hamidah apa? Syu'bah itu adalah cabang. Kalau Bid'un itu 3 sampai 9. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Sekian berarti. Ya. Jadi orang yang akhlaknya baik pasti kita bisa lihat itu imannya dia tinggi. Kalau akhlaknya buruk, malah mencuri, ya, maka dia imannya rendah, lemah. Paham? Ya. Yang kedua, lihat di sini halaman 152. 152. Kita selesai sampai jam berapa? Hah? 10.45 ya? Udah habis ya? Oh iya, ada 5. Jadi insya Allah ini kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan dari nomor 2 ini ya. Silahkan ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.